Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini, walaupun secara virtual pada kegiatan Smart Trend Seman 1 Kalijati ini, mudah-mudahan semua siswa dan siswi yang pada saat ini sedang menyaksikan secara virtual di dunia maya masing-masing, Bapak ucapkan salam sehat dan semoga tetap selamanya bahagia. Allahu Akbar. Karena dengan kebahagiaan itulah kita secara pribadi bisa merasakan nikmatnya atau indahnya menghadapi kehidupan ini di saat pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia ini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini bisa menjauhkan dan bisa menjaga kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, dalam Smart Trend Semansaka tahun pelajaran 2020-2021 ini, Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa dalam kegiatan ini ada beberapa yang harus siswa dan siswi lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jangan lupa, atau dalam bahasa lain don't forget, tentang protokol kesehatan. Karena dengan menjaga protokol kesehatan ini, itu merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk menghindari atau melakukan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Baik siswa dan siswi yang Bapak cintai, kalau ditarik sejarah awal bahwa COVID-19 atau COVID-19 ini datang ke Indonesia, itu awal mulanya dengan berbagai macam data yang Bapak cari dan yang Bapak dapat. Awal mulanya adalah bahwa ada seorang warga Jepang yang berteman dengan seorang warga Indonesia. Ketika itu mereka tepatnya di bulan Januari 2020 melakukan salah satu pertemuan di salah satu tempatnya di Jakarta. Kemudian ketika itu warga Jepang kemudian back to base camp di Jepang. Kemudian warga Indonesia pun ya kembali lagi ke rumahnya, dan ketika itu dari situlah awal mula COVID terjangkit di Indonesia. Walaupun dunia mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini yaitu bermula dari negeri China, padahal berawal dari warga Jepang yang bertemanan dengan warga negara Indonesia, dan sehingga warga Jepang terserang atau terjangkit COVID-19 positif, dan warga negara Indonesia pun waktu itu adalah seorang ibu dan seorang anak yang terpapar positif COVID-19. Nah, berawal dari situ, siswa dan siswi yang Bapak cintai dalam kegiatan Ramadan ini,
di tahun 1442 Hijriah ini ada pertanyaan. Apakah COVID-19 ini merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala? Mari kita gali, mari kita pelajari. Sebenarnya COVID-19 ini kalau kita ditarik dari sisi takdir, mungkin ini sudah kehendak Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini hanya Allah lah yang menentukan. Wa ma khalaqa ala kulli takdira. Allah yang menentukan dan Allah yang menakdirkan apa-apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Walaupun itu kebaikan, walaupun itu keburukan. Nah, ternyata di sini Allah sudah menakdirkan bahwa COVID-19 ini harus memang ada di muka bumi ini. Dan ini merupakan kehendak Allah. Allah yang menentukan. Maka dengan itu kita kembalikan lagi ke Allah. Karena Allah lah segala-galanya di muka bumi ini. Dan kita jangan takut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayat. Nah, di situ sudah memberikan bahwa Allah itu memberikan semangat kepada kita sebagai umat manusia. Jadi jangan kita pernah takut dengan ada wabah ini, dan mari kita harus melawan dengan adanya wabah ini. Dengan apa? Dengan mengikuti satu, perintah Allah, dua, perintah pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi saat ini, siswa dan siswi sekalian, pada kesempatan Sematren ini, sesungguhnya Allah tidak akan membebani kepada umatnya kalau umatnya itu tidak akan mampu untuk menghadapinya. Ingat itu kalimatnya. Jadi jangan sampai kita itu takut, resah, galau, gelisah. Tidak usah. Karena Allah tidak akan membebani kepada umatnya, kecuali umat itu akan mampu untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, saya tekankan kepada siswa dan siswi untuk menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan terasa indah dan tenang. Mungkin ada dua hal yang kita akan simpulkan pada kesempatan ini. Dengan COVID-19 ini, mudah-mudahan seluruh umat manusia bisa melewatinya dengan izin Allah, yaitu disehatkan dan disembuhkan. Yang kedua, bahwa manusia itu akan bersyukur ketika harapannya dan doanya itu dikabulkan. Yang ketiga, bahwa manusia yang beriman akan tak stay bersabar ketika mendapatkan harapan dan impiannya itu belum dikabulkan. Jadi kalau berhasil, kita harus bersyukur. Belum berhasil, tetap kita harus bersabar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.